Hai Fluffy, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Fluffy Kasih mau bikin resep oseng-oseng buncis yang enak banget. Resepnya simple, rasanya enak. Terus udah dalam satu masakan, nanti juga ada tahu dan juga ada cuminya. Jadi udah nggak perlu bikin lauk lain lagi Fluffy. Sekarang kita siapkan buncisnya, kita potong-potong. Terus di sini kita akan siapkan tuh bahan tambahannya. Aku mau pakai tahu kuning, tahu Bandung. Ini tahu sudah ada rasa asinnya Flavis. Ini mau kita potong-potong, boleh potongnya kotak-kotak kayak aku, ataupun misalnya Flavis mau rodok panjang-panjang tipis, itu juga boleh banget. Saya Flavis di rumah aja, motongnya mau modelnya kayak gimana. Kalau sudah dipotong-potong tahunya kita sisihkan dulu. Terus di sini kita akan siapkan, aku mau pakai cumi Flavis. Cumi tadi sudah aku bersihkan, bagian perutnya, bagian matanya, terus juga mulutnya, maksudnya kok matanya lali aku. Terus sekarang kita mau potong-potong. Potong-potongnya boleh kecil-kecil atau gede-gede ya boleh. Kalau sudah kita sisihkan dulu, terus sekarang kita siapkan untuk bumbu-bumbunya. Untuk bumbunya kita cuma pakai yang simple aja, yang seadanya di rumah aja Flavis. Kita mau pakai bawang putih, terus ada bawang merah juga. Kita iris-iris semuanya. Nanti aku mau tambahkan juga cabai. Bagi Flavis yang nggak terlalu suka cabai, nggak terlalu suka pedas, itu nanti pakai yang merah keriting. Atau mungkin Flavis yang benar-benar nggak suka pedas sama sekali, ya nggak apa-apa, di skip aja cabainya. Soalnya kadang-kadang ada yang bilang, Mbak Fluffy, masaknya jangan pedes terus. Sebenarnya kalau masakan kayak gini, ini mau pakai lombok boleh, mau nggak pakai lombok juga boleh Fluffy. Sekarang kita siapkan wajan, tambahkan minyak. Kalau misalnya sudah panas, kita mau goreng terlebih dahulu cuminya. Sebentar aja Fluffy, nggak usah lama-lama. Kan begitu diaduk-aduk dia jadi kaku gitu kan. Nah itu kita angkat. Kalau sudah seperti ini, kita angkat dulu, kita sisihkan, terus mau kita tumis bumbu-bumbunya. Ini bekas goreng cuminya, ada air-airnya gini, ini mau kita buang. Kita mau pakai minyak yang baru. Terus kalau sudah, kita mau tumis bawang merah, bawang putihnya terlebih dahulu. Biarkan nanti sampai wangi. Kalau sudah wangi, sini kita akan masukkan lomboknya atau cabenya, aduk-aduk lagi. Nah, sekarang kita akan masukkan terlebih dahulu tahunya ya. Jadi tahunya masuk. Terus habis itu kita mau gongsong-gongsong dulu. Jadi biar tahunya itu matang dulu. Kita aduk-aduk biar nanti juga sampai berubah warna. Baru setelah itu kita masukkan sayurannya. Karena buncis sebentar banget matang Flavis. Jadi masukinnya belakangan aja. Buncisnya masuk, kita aduk-aduk lagi. Biarkan nanti tercampur rata. Kalau sudah, baru nanti kita akan tambahkan lagi bumbu-bumbu lainnya. Ada gula, garam, dan juga misalnya Flavis mau tambahkan penyedap rasa, boleh. Tambahkan air sedikit. Kita masak, biarkan nanti airnya itu udah susut. Baru nanti kita akan masukkan cumi yang sudah tadi kita goreng sebentar. Kalau cuminya udah masuk, masuknya udah nggak usah lama-lama lagi, tinggal diaduk-aduk sebentar. Siap kita sajikan di meja makan. Ini udah enak banget Flavis untuk lauk sarapan, makan siang ataupun makan malam. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Fluffy Kasih hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah. Hai Fluffy, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Fluffy Kasih mau bikin resep oseng-oseng toge yang enak banget, resep simple, murah meriah tapi enak dan juga bergizi. Sekarang kita siapkan dulu togenya. Aku pakainya agak banyak Flavis karena di rumah tuh banyak banget orang, jadi masak itu harus sekaligus banyak. Kita siapkan juga untuk bahan tambahannya. Aku mau pakai timun Flavis. Ini timunnya mau kita buang bijinya. Kalau misalnya ini karena aku sayang bijinya, nanti aku mau bikin jadi minuman aja. Sayang kan kalau dibuang, dibikin minuman kan lebih enak segera. Apalagi sekarang hawanya itu lagi panas-panas banget Flavis. Sekarang kita mau iris-irisnya agak serong kayak gini aja Flavis. Misalnya Flavis mau potong kotak ya boleh, saya Flavis di rumah aja. Mau motongnya modelnya kayak gimana. Kemudian kalau misalnya sudah dipotong-potong, kita sisihkan. Terus kita mau siapkan untuk bumbu-bumbunya. Untuk bumbunya kita pakai yang simple. Kita pakai lombok rawit.
Misalnya Flavis nggak mau yang pedes banget, boleh pakai merah keriting. Kadang-kadang ada juga yang nggak suka pedes ya. Cuman bagi yang suka pedes, wis pakainya lombok rawit aja biar enak. Sekarang kita siapkan ada bawang putih. Bawang putihnya kita iris-iris. Dah bumbunya lombok sama bawang putih aja. Hari ini nggak pakai bawang merah Flavis. Kalau sudah dipotong-potong, kita tambahkan juga nanti mau pakai teri. Ini aku pakai teri. Bisa Flavis mau ganti pakai ikan asin yang lain, kayak ikan asin jambal, roti itu juga enak. Atau ikan asin gabus juga enak banget. Nanti cuci bersih. Habis itu kita mau goreng terlebih dahulu. Kemudian kita akan gongsong bawang dan juga lomboknya. Aduk-aduk. Kalau sudah wangi, ini kita campur rata. Setelah ini baru nanti kita akan masukkan timunnya terlebih dahulu, habis itu baru nanti togenya. Kita aduk-aduk. Kalau sudah, kita akan masukkan togenya. Nanti kita tambahkan juga bumbu-bumbu lainnya. Aku mau pakai sedikit gula dan juga ada kaldu bubuk. Aku nggak tambahkan garam lagi karena teriknya kan sudah agak asin, walaupun sudah kita cuci, tapi kan tetap ada asinnya sedikit ya. Dan juga aku pakai kaldu bubuk yang memang sudah ada rasa asinnya sedikit, jadi nggak perlu garam. Nah ini mau kita aduk-aduk. Masaknya udah gak usah lama-lama lagi Flavis. Tinggal sering sebentar. Wis. Ini warnanya ayu banget. Rasanya enak, gurih dan juga sedap. Tinggal kita sajikan di meja makan. Cocok banget iki untuk lauk sarapan, makan siang ataupun makan malam. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavikasi hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah. Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Flavikasi mau bikin resep oseng-oseng sawi yang enak banget. Kita siapkan sawinya, ini mau kita buka-bukain dulu kayak gini. Kalau sudah, nanti kita cuci yang bersih. Kalau sudah dicuci bersih, ini mau kita potong-potong. Untuk motong-motongnya nanti sesuaikan aja dengan seleranya Flavis. Mau tipis-tipis serong kayak aku boleh, ataupun mau dibikin potongnya rada lebar-lebar ya boleh. Saya Flavis di rumah aja mau modelnya kayak gimana. Kalau sudah diiris-iris, jadi mau kita sisihkan. Terus setelah ini kita mau tambahkan bahan lainnya. Untuk bahan tambahannya nanti aku mau pakai buncis Flavis. Jadi udah komplit banget, udah ada sawinya, ada buncisnya juga. Untuk buncisnya tadi bagian atasnya sudah aku buang ya. Jadi mau kita potong-potong langsung aja. Potong-potongnya mau serong boleh, ataupun mau panjang-panjang bunder juga boleh. Saya Flavis di rumah aja. Kalau sudah dipotong-potong, kita sisihkan. Terus kita mau siapkan untuk bumbu-bumbunya Flavis. Untuk bumbu-bumbunya kali ini kita pakai yang seperti biasa, yang seadanya di rumah aja. Yang Flavis di rumah itu pasti ada. Itu cuman lombok, bawang, brambang, udah cukup rasanya. Untuk lomboknya nanti kalau misalnya Flavis mau lebih pedas, pakai tambahkan yang rawit. Bagi Flavis yang nggak mau terlalu pedas, pakainya yang keriting aja. Ini aku tambahkan lombok rawit karena aku maunya pedas. Kebetulan di rumah aku tuh dari anak-anak sampai yang tua itu semuanya tuh suka pedas. Jadinya kalau aku tuh tambahin lombok rawit. Siapkan brambang atau bawang merahnya, kita iris-iris. Kemudian bawang putihnya juga kita iris-iris. Dah yang simple aja, nggak perlu ngulek-ngulek. Kalau semua bahan dan bumbu sudah siap, sekarang kita siap memasak ya. Kita akan siapkan wajan, tambahkan minyak. Kalau misalnya sudah panas, kita mau tumis bumbunya sampai nanti wangi. Masukkan terlebih dahulu bawang merah, bawang putihnya. Kita aduk-aduk biar nanti sampai wangi dan juga rodok layu. Nah ini kita masukkan sabuknya, kita aduk-aduk lagi. Kalau sudah wangi, masukkan buncisnya terlebih dahulu. Sabuknya nanti belakangan aja, sawi itu sebentar banget matang tapi jadi kita masukkan buncisnya terlebih dahulu. Kita aduk-aduk. Kalau misalnya sudah setengah matang, baru nanti kita akan masukkan sawi putihnya. Kalau sawinya sudah masuk di sini, kita aduk-aduk, tambahkan juga bumbu-bumbu lainnya. Aku mau pakai garam dan juga ada sedikit kaldu bubuk. Kita aduk-aduk lagi, masak sampai nanti matang. Untuk kematangannya disesuaikan aja dengan selera Flavis.
mau lebih empuk boleh, atau mau kayak aku hari ini boleh, yang masih rada hijau, masih rada krius-krius, itu enak banget. Kalau sudah matang, siap kita sajikan di meja makan. Udah banget untuk lauk sarapan, makan siang, ataupun makan malam. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video aplikasi hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah! Hai Fluffies, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Fluffy Kasih mau bikin resep oseng-oseng toge yang enak banget. Ini togenya aku pakai toge kacang hijau Fluffies. Bisa juga misalnya Fluffies di rumah adanya toge kedelai, itu juga enak banget. Aku suka kedua-keduanya. Sekarang kita siapkan untuk bahan tambahannya. Aku mau pakai buncis. Buncisnya kita potong-potong, boleh potong-potong kayak gini, ataupun mau serong-serong ya boleh. Saya Fluffies di rumah aja. Kalau sudah dipotong-potong, kita akan siapkan untuk bumbunya. Untuk bumbunya itu cukup simpel banget hari ini. Kita cuma pakai bawang putih, kita iris-iris, terus juga tambahkan cabai. Buat Fluffies mau pakai cabai rawit boleh, cabai gede boleh, cabai keriting juga boleh. Saya Fluffies di rumah aja. Kalau sudah dipotong-potong, ini mau kita tumis sampai nanti benar-benar wangi. Sekarang kita siapkan terlebih dahulu wajan, tambahkan minyak. Kalau sudah panas, kita mau tumis bawang putihnya, biarkan nanti sampai wangi dan juga agak kecoklatan dikit ya. Kalau sudah, baru nanti kita akan masukkan cabenya atau lomboknya. Ini mau kita aduk-aduk lagi, biarkan nanti sampai rodok kering. Nah, sekarang kita akan masukkan buncisnya terlebih dahulu. Aduk-aduk. Untuk togenya atau kecambahnya nanti aja belakangan Fluffies. Soalnya kan toge sebentar banget mateng, cuma digosok renggang-sereng aja sebentar mateng kok. Pokoknya kita masak dulu buncisnya. Kalau misalnya kira-kira buncisnya sudah setengah mateng, baru di sini kita akan masukkan kecambahnya atau togenya. Nah, sekarang kita akan tambahkan lagi bumbu-bumbu lainnya ya. Di sini aku mau pakai garam dan juga ada kaldu bubuk. Misalnya Fluffies mau pakai micin boleh, atau misalnya Fluffies nggak suka sama sekali sama penyedap rasa, ya wis nggak apa-apa, rasa itu udah tetap enak dan juga gurih. Kita aduk-aduk, kita masak sampai nanti matang. Untuk tingkat kematangannya disesuaikan aja dengan selera Fluffies ya. Tuh, aku sukanya tuh masih krius-krius kayak gini. Di Fluffies mau masaknya lebih empuk dikit juga boleh. Nah, begini aja udah mateng. Ini warnanya cantik banget, rasanya enak. Senajan menu masakan murah, simple tapi enak. Udah siap kita sajikan di meja makan untuk sarapan, untuk lauk sarapan, makan siang, ataupun makan malam. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video aplikasi hari ini. Semoga kalian suka mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah. Hai Fluffies, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Fluffy Kasih mau bikin resep oseng-oseng putren yang enak banget. Jadi aku bikin resep ini gara-garanya kemarin tuh pergi kondangan. Terus habis itu ada menu yang satu ini. Rasanya kayak enak banget. Terus tak rasa-rasa bumbunya juga kayak simple. Makanya aku langsung mau praktekin aja di rumah. Sekarang kita siapkan dulu putrennya. Terus di sini aku mau pakai dada ayam. Bisa juga misalnya Fluffies mau pakai bagian lain. Yang penting ayam tanpa tulang ya, atau ayamnya di fillet. Nah, ini mau kita potong-potongnya kecil-kecil boleh, mau serong-serong ataupun mau kotak-kotak ya boleh. Saya Fluffies di rumah aja. Kalau aku hari ini tak potong kecil-kecil aja kayak gini Fluffies. Kalau sudah dipotong-potong ini nggak perlu dimarinasi. Jadi nanti langsung kita masak aja dengan bumbu-bumbu. Kalau sudah dipotong-potong kita sisihkan, terus kita mau siapkan untuk bumbu-bumbunya. Untuk bumbu-bumbunya di sini kita mau pakai yang rodok pepek Fluffies. Sini kita bumbu irisnya kita siapkan. Aku mau pakai godong bawang. Godong bawangnya kita potong serong-serong. Ini aku pakainya agak banyak Fluffies, biar nanti lebih wangi dan juga warna masakannya juga jauh lebih cantik. Kalau sudah dipotong-potong, ini kita sisihkan. Terus di sini aku mau tambahkan lagi lombok. Aku mau pakainya lombok rawit Fluffies. Jadi biar lebih pedes. Rasanya tuh kalau nggak pedes kok yang nggak enak. Bagi Fluffies yang nggak terlalu suka pedes, nanti pakainya yang cabai gede aja atau cabai merah keriting, terus bijinya dibuang, itu kan nanti nggak terlalu pedes. Sekarang kita siapkan bumbu halusnya, ada kemiri, bawang putih, dan juga ada bawang merah. Ini mau kita haluskan, boleh pakai ulekan, atau misalnya Fluffies mau pakai blender ya boleh. Saya Fluffies di rumah aja. Kalau sudah halus nanti mau kita tumis.
Kita siapkan wajan. Kemudian kalau misalnya nanti sudah panas, kita mau tambahkan minyak. Nggak usah banyak-banyak, minyaknya sedikit aja. Kita masukkan bumbunya, kita gongsong-gongsong, tumis sampai nanti aromanya wangi. Kalau sudah wangi, masukkan cabenya. Terus kita aduk-aduk. Kalau sudah matang bumbunya, kita akan masukkan terlebih dahulu ayamnya. Kita aduk-aduk. Tambahkan juga ada gula jawa, terus ada kecap manis sedikit. Kita aduk-aduk lagi, biarkan nanti kegongsong dulu dengan ayamnya ya. Nah ini kalau misalnya ayamnya sudah matang, bumbunya ngeresep, baru sini kita akan masukkan puterennya. Puteren itu sebentar banget matang, tapi tinggal sereng aja matang kok. Jadi masuknya belakangan aja. Kita aduk-aduk lagi. Di sini kita tambahkan juga ada sedikit garam dan juga aku mau pakai kaldu bubuk. Kita aduk-aduk lagi. Kalau misalnya sudah mateng, rasanya udah pas, enaknya udah gurihnya, manisnya udah pas. Di sini tambahkan sedikit air. Kita masak lagi sampai nanti kuahnya asat. Kalau sudah, kita akan sajikan di meja makan. Oh ya lali, godong bawangnya belum kita masukkan. Nah, kita masukkan godong bawangnya. Kita aduk-aduk sebentar, dah begini aja. Rasanya enak, gurih, buket. Ini cocok banget Flavis. Bisa untuk lauk malam hari-hari, atau misalnya Flavis mau bikin acara-acara seperti arisan ataupun manten, atau nyunatin, itu bisa jadi untuk lauk prasmanannya. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavikasi hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Dadah! Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Flavikasi mau bikin resep oseng-oseng kangkung yang enak banget. Rasanya tuh nggak pernah bosen ya sama namanya kangkung. Kangkung tuh mau direbus terus maknya pakai sambal enak banget. Mau dibikin urap enak, dibikin pecel enak. Mau dibikin tumis-tumisan pakai tauco, pakai terasi, atau pakai saus tiram itu enak banget. Hari ini tumis kangkungnya kita mau yang lebih jadul. Jadi kalau ibunya Flavikasi dulu itu kalau masak kangkung tuh modelnya kayak gini. Rasanya tuh enak banget. Kita siapkan dulu kangkungnya. Kangkungnya boleh pakai kangkung darat ataupun kangkung air yang nggak apa-apa. Saya Flavis kita petik-petik. Petik-petiknya nanti bagian yang batang agak keras itu nggak usah diikutin. Kita ambil yang bagian mudanya aja kayak gini. Kalau sudah dipetik-petik, nanti kita cuci sampai benar-benar bersih. Kalau sudah dicuci bersih, baru nanti kita akan sisihkan dulu. Terus kita mau siapkan untuk bumbu-bumbunya. Untuk bumbunya, namanya masakan desa itu simple banget, Flavis. Simple, sederhana, dan bumbunya juga apa adanya di dapur ya. Untuk tumisan kangkung kali ini aku mau tambahkan tahu kopong Flavis. Wah ini udah enak banget. Udah kesukaan Flavikasi banget, ada kangkungnya, ada tahu kopongnya. Tahu kopongnya mau kita iris-iris Flavis. Boleh panjang-panjang kayak gini ataupun kotak-kotak. Nah di sini aku mau tambahkan lagi tempe semangit. Tempe semangit itu tempe yang sudah hampir busuk Flavis. Ini kalau untuk bikin tumis-tumisan kangkung, pare, kacang panjang, godong gendot itu enak banget. Jadi bikin sayuran itu jadi lemes gitu. Jadi enak deh rasanya. Ini mau aku potong-potong, kok ambil sedikit aja, nggak usah banyak-banyak. Kita iris-iris, ada bawang merah, terus habis itu kita tambahkan juga ada bawang putih. Ini mau kita iris-iris. Terus nanti kita juga tambahkan cabai. Untuk cabainya nanti disesuaikan aja dengan selera Flavis ya. Kadang-kadang ada yang suka pedes kayak aku sukanya pedes. Tapi mungkin ada juga yang suka nggak terlalu pedes, karena soalnya suka ada yang komen Mbak Flavi masaknya jangan pedes terus tuh. Nah itu bisa pakai yang merah keriting aja kayak gini, atau misalnya lebih pedes nanti boleh tambahkan yang rawit ya. Ini rawitnya kita iris-iris. Dah bumbunya ini aja, cuma lombok, bawang, brambang, tambahin tempe semangit dikit. Ini rasanya enak banget. Sekarang kita akan siapkan wajan, tambahkan minyak. Kalau misalnya sudah panas, kita mau tumis-tumis dulu bumbunya sampai nanti wangi banget. Kalau sudah wangi, baru nanti kita akan masukkan lomboknya. Jadi masukkan bawang brambangnya dulu, habis itu lomboknya aduk. Kalau misalnya sudah wangi, baru nanti kita akan masukkan kangkungnya. Oh iya lupa, tempe semangitnya dulu. Baru setelah itu nanti tahunya, tapi itu baru kangkungnya. Ini kita gosong-gosong dulu dengan bumbunya. Nah sekarang baru kita masukkan kangkung. Masak kangkung tuh nggak usah lama-lama Flavis, sebentar aja. Terus pakai apinya tuh yang besar, di fullin besarnya, supaya nanti warna kangkung itu tetap cantik. Kita aduk-aduk, biarkan tercampur rata.
Sini kita tambahkan juga bumbu lainnya, aku mau pakai garam dan juga sedikit penyedap rasa. Misalnya nanti Flavis mau pakai kaldu-kalduan, kaldu bubuk, kaldu ayam, kaldu sapi, kaldu apa itu namanya jamur, itu juga boleh banget. Kita aduk sebentar dah, begini aja. Ini warnanya senajan ora pate ayu banget, tapi rasanya enak banget Flavis. Terima kasih banyak kan sudah menyaksikan video Flavikasi hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah. Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Flavikasi mau bikin resep oseng-oseng sawi yang enak banget. Kita siapkan dulu sawinya ya, atau bisa kita juga sebut cesim. Ini mau kita potong-potong bagian ujungnya tadi, kita buang aja. Terus untuk potong-potongnya bisa sesuai dengan selera, mau agak panjang boleh, mau pendek-pendek juga boleh. Kita sisihkan dulu, kita siapkan untuk bahan tambahannya. Aku mau pakai kubis Flavis. Ini kubisnya mau kita potong-potong juga. Kalau sudah nanti kita sisihkan. Nah, untuk bahan tambahannya lagi di sini aku mau pakai fish roll Flavis. Ini enak banget rasanya. Bagi Flavis yang nggak terlalu suka, ataupun misalnya Flavis lagi nggak ada, bisa juga diganti pakai bakso ayam atau pakai bakso sapi. Itu juga enak banget, nggak apa-apa. Atau misalnya Flavis mau tambahin atau mau ganti pakai dada ayam juga boleh. Sekarang kita siapkan bumbunya. Aku mau pakai bawang putih, terus ada bawang merah juga. Kita iris-iris, kemudian tambahkan juga cabai. Aku pakai yang rawit. Bagi Flavis yang nggak terlalu suka pedas, pakainya yang cabai merah gede atau cabai merah keriting ya. Sekarang kita mau tumis bumbunya. Siapkan wajan, tambahkan minyak. Kalau sudah panas, masukkan terlebih dahulu bawang merah. Terus bawang putihnya juga kita gongsong-gongsong, biarkan nanti sampai aromanya wangi. Dan juga sudah mulai layu, baru di sini kita akan masukkan cabenya atau lomboknya. Kita aduk-aduk lagi, kita gongsong-gongsong lagi, baru masukkan fish rollnya. Kita aduk-aduk, kemudian di sini kita akan masukkan sayur-sayurannya. Kita langsung masukkan cesimnya, kubisnya, karena ini kedua sayuran ini sebentar banget matang. Jadi kita masukin bersamaan aja, kita aduk-aduk. Di sini kita tambahkan lagi bumbu-bumbu lainnya. Aku mau pakai garam dan juga ada kaldu bubuk sedikit. Jadi kita tambahkan air, tapi airnya juga nggak usah banyak-banyak, sedikit aja. Kita masak sampai nanti mateng. Untuk tingkat kematangannya nanti disesuaikan aja dengan selera Flavis. Mau masih rodok krius-krius kayak aku juga boleh. Kalau misalnya Flavis mau masaknya lebih empuk sedikit lagi juga boleh banget. Kalau sudah mateng, udah ini siap kita sajikan di meja makan. Kita makan pakai nasi, terus lauknya ayam goreng. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavikasi hari ini. Semoga kalian suka mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah. Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Flavikasi mau bikin resep oseng-oseng toge yang enak banget. Ini resepnya simple dan murah meriah banget, tapi rasanya enak dan juga ngangenin banget. Apalagi dimamnya pagi-pagi pakai telur dadar ataupun tempe orek, wah tambah enak lagi. Kita siapkan togenya, kemudian kita siapkan juga ada godong bawang biar nanti makin cantik tampilannya dan juga makin wangi aromanya. Siapkan bawang putih. Bawang putihnya kita geprek aja kayak gini Flavis. Kalau sudah, kita tambahkan juga cabai. Cabenya pakai yang keriting boleh, pakai yang rawit juga boleh. Kemudian kalau sudah, di sini kita akan siapkan wajan, tambahkan minyak. Kalau misalnya sudah panas, nanti kita mau gongsong bumbu-bumbunya sampai nanti wangi banget. Minyaknya nggak usah banyak-banyak, sedikit aja. Masukkan terlebih dahulu bawang dan juga cabenya. Godong bawangnya nanti belakangan aja ya. Kemudian kalau sudah wangi, masukkan togenya. Terus kita aduk-aduk. Masaknya itu nggak usah lama-lama, tinggal disereng-sereng aja udah matang. Flavis resepnya masakannya kilat banget. Tambahkan juga nanti garam sama penyedap rasa sedikit. Aduk-aduk. Nah, sekarang kita akan masukkan godong bawangnya. Kalau godong bawangnya udah masuk, udah tinggal diaduk-aduk sebentar. Habis itu siap kita sajikan di meja makan. Ini warnanya cantik banget, rasanya enak dan juga sedap banget. Aku sukanya masih krius-krius kayak gini Flavis. Jadi ini mau langsung tak siapin di meja makan. Kebetulan tadi aku udah goreng endok, tak dadar endoknya dan juga orek pempek. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavikasi hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah. Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Flavikasi mau bikin resep oseng-oseng sawi yang enak banget atau cesim ya, biasa kita sebut cesim.
Nggak tahu kenapa pelapis kalau di dalamnya pelafikasi itu sampai kayak gini tuh rasanya tuh enak, nggak kayak waktu dulu aku tinggal di Jakarta itu kalau casing itu ada rasa kayak langu gitu kan, tapi kalau di sini tuh nggak enak, rasanya itu kemerenyes terus enak gitu pokoknya. Makanya aku suka banget tinggal di desa tuh, suka makan sawi. Untuk bahan tambahannya di sini aku mau pakai tempe pelapis. Nih tempenya kita potong-potong bagi pelapis yang nggak ada tempe bisa diganti pakai kecambah, kedelai, atau misalnya pelapis mau pakai tahu kopong itu juga enak banget. Kalau tempenya udah dipotong-potong kita sisihkan, terus nanti kita siapkan untuk bumbu-bumbunya. Untuk bumbu-bumbunya kita mau pakai yang simple. Dah cuman ada bawang merah, bawang putih, terus cabai. Dah ini aja. Paling kalau misalnya nanti pelapis mau tambahkan seperti godong salam sama lengkuas itu juga boleh banget, tapi kalau aku nggak, cuman ini aja wis. Untuk bawang putihnya tadi adanya cuma kecil-kecil banget, tapi karena kehabisan bawang putih, nanti kalau misalnya pelapis ada gede-gede di rumah boleh tambahkan dikit lagi ya. Terus kita masukkan atau kita mau iris-iris lomboknya. Aku pakai cabenya rawit, tapi pelapis yang nggak suka pedas boleh pakai cabai merah keriting ataupun cabai gede, itu kan nggak terlalu pedas ya. Nah ini aja. Sekarang mau kita tumis-tumis, siapkan wajan, tambahkan minyak, kita mau tumis bumbunya, masukkan terlebih dahulu bawang berambangnya sampai nanti wangi. Kalau sudah wangi baru nanti kita akan masukkan lomboknya atau sabitnya, aduk lagi. Terus kita mau masukkan tempenya kita aduk-aduk dulu, kita gongsong-gongsong dulu sampai nanti tempenya mateng. Sawi itu kan sebentar banget matang pelapis, jadi pastikan ini tempenya matang dulu. Nah, ini kan udah rodok kering nih. Ini tempenya sudah matang, baru nanti kita akan masukkan sawinya. Kalau sawinya udah masuk, nanti kita tambahkan lagi bumbu-bumbu lainnya ya. Karena pakai garam, pakai bubuk, atau bisa pakai micin ya boleh. Misalnya pelapis tambahkan gula pasir sedikit ya, boleh sedikit aja. Kita aduk-aduk. Nah, ini masaknya nggak usah lama-lama lagi pelapis, tinggal diserang-serang sebentar. Ini biar warnanya tetap cantik banget. Seperti ini aja, ini sudah matang. Ini siap kita sajikan di meja makan. Wis, nah ini enak banget ini, kita makan pakai nasi anget, terus tambahin ndok dadar atau ndok ceplok, is komplit. Terima kasih banyak yang sudah menyaksikan video aplikasi hari ini. Semoga kalian suka mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah. Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Flavi Kasih mau bikin resep oseng-oseng oyong yang enak banget. Tadi oyongnya sudah aku cuci bersih, dan ini bagian yang kasar itu kan, kalau oyong kan bagian luar itu agak kasar itu kan. Nah itu aku buang. Kemudian ini mau kita potong-potong. Untuk motong-motongnya saya Flavis aja. Mau tipis-tipis miring kayak gini boleh, ataupun mau tipis bulat-bulat. Kalau misalnya Flavis mau agak kotak-kotak ya boleh. Nggak apa-apa, sesuai selera Flavis saja. Kalau sudah kita sisihkan dulu, kemudian kita mau siapkan tuh bahan tambahannya. Di sini aku mau pakai tahu kopong Flavis. Ini udah favoritnya Flavi Kasih banget. Rasanya kayak kalau nggak makan tempe atau tahu dalam sehari tuh kurang enak Flavis. Tahu kopongnya kita potong panjang-panjang aja kayak gini. Kalau sudah potong-potong kita sisihkan, terus kita mau siapkan untuk bumbu-bumbunya. Untuk bumbunya kita mau pakai yang simple-simple aja Flavis, nggak perlu repot-repot ngulek-ngulek, nggak perlu blender-blender, cukup diiris-iris aja. Dan juga bumbunya cuman bawang, brambang, lombok, udah itu aja. Paling nanti kalau misalnya Flavis mau tambahkan seperti ada kayak saus tiram dikit itu juga boleh, tapi hari ini aku nggak pakai ya. Nah ini untuk lomboknya aku campur. Kalau misalnya Flavis nanti mau yang nggak pedes, makanya yang merah keriting aja. Kalau sudah dipotong-potong, ini mau kita sisihkan. Sekarang kita siapkan wajan, tambahkan minyak. Kalau sudah panas, kita mau tumis-tumis bumbunya. Masukkan bawang berambangnya terlebih dahulu. Kalau sudah, kita akan masukkan lomboknya. Kalau misalnya bawang berambangnya sudah wangi ya, kita aduk-aduk lagi. Kemudian kita akan masukkan terlebih dahulu tahu kopongnya. Jadi masak kayak gini tuh nggak usah lama-lama, tapi cuma disering-sering aja tuh udah mateng. Sekarang kita masukkan oyongnya. Kalau oyongnya udah masuk, nah dah masaknya nggak usah lama-lama, tinggal nanti kita tambahkan bumbu-bumbu lainnya. Nanti Flavis ditambahkan garam, gula, dan juga
Tidak rasa boleh pakai kaldu bubuk, misalnya kaldu ayam, kaldu sapi, ataupun kaldu jamur. Atau misalnya Flavis mau tambahkan micin, itu juga boleh banget, sesuai selera Flavis aja. Kalau bumbu-bumbunya udah masuk, kita aduk-aduk lagi. Nanti kita akan tambahkan air, tapi nggak usah banyak-banyak, Flavis sedikit aja. Kemudian kita aduk-aduk lagi, masak sampai mateng. Kalau udah mateng, siap kita sajikan di meja makan. Ini warnanya ayu banget, rasanya enak. Walaupun masakan sederhana kayak gini, tapi rasanya itu enak. Nek wong Jawa ngomong ki nglawuhi Flavis, timbang pakai nasi anget wis jan enak tenan. Nah, seperti ini aja siap kita sajikan di meja makan. Cocok banget Flavis. Kita pakai untuk lauk sarapan, makan siang, ataupun makan malam. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavikasi hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah!